Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Puji syukur senantiasa kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Berkat rahmat dan nikmatnya kita masih dapat beribadah di malam ke-18 Ramadan 1447 Hijriah. Salawat beriringkan salam semoga tercurahkan terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan melafazkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang terhormat Ustadz Fajri SH dan yang kami hormati Bapak Ketua Mushola Ibadur Rahman beserta jajarannya, dan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala jamaah para Mushola Ibadur Rahman. Perkenalkan, saya Fardan Tirta sebagai pembawa acara santapan rohani Ramadan di malam ke-18 ini. Adapun Ustadz yang akan memberikan tausiah kita pada malam hari ini adalah Ustadz Fajri SH dengan tema Taubat Nasuha. Kepada Ustadz kami persilakan dengan segala hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Tiada kata yang mulia yang pantas kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala melainkan ucapan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Sampai pada malam hari ini Allah masih berikan kepada kita semua nikmat, rahmat, kasih sayangnya kepada kita. Dengan pemberian Allah Subhanahu wa ta'ala itu Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Masih bisa kita mandi dengan sendiri, masih kita bisa mengenakan pakaian dengan sendiri, masih kita bisa sholat sendiri, bahkan masih bisa kita berjalan dengan sendiri. Tapi ingatlah suatu saat nanti akan datang kepada kita semua, tanpa terkecuali siapapun dia, akan datang masa itu semua kepada kita. Mandi orang lagi yang akan memandikan kita, mengenakan pakaian, begitu juga orang yang akan mengenakan pakaian kepada kita lagi, Pak. Salat pun orang yang akan menyolatkan kita, bahkan untuk berjalan pun orang yang akan menjalankan kita. Kemana kita dijalankan, Pak? Kemana kira-kira, Pak? Ke kubur, Pak. Ya kan? Siapapun itu, orang miskin pun, orang kaya pun, orang punya jabatan tinggi pun, orang yang disegani pun, semua akan menjalani fase itu. Kullu nafsin za'iqatul
maut. Setiap yang bernyawa akan merasakan kematian. Di dalam ayat lain pun juga Allah katakan, kullu man 'alaiha fan, kata Allah. Setiap yang ada di bumi ini binasa semuanya. Maka Bapak Ibu rahimakumullah, sebelum itu kejadian kepada kita, sebelum kita dipanggil oleh Allah, maka marilah sama-sama kita selalu melaksanakan perintah Allah, tentunya meninggalkan seluruh apa yang telah dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, berselawat kita kepada khatamun anbiya wal mursalin, penutup daripada sekalian nabi dan rasul. Beliau adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, satu-satunya nabi yang akan nanti memberikan pertolongan kepada kita, yang akan memberikan syafaat kepada kita semua. Maka Bapak Ibu rahimakumullah, mestilah kita contoh suri tauladan yang telah dicontohkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada kita semua. Apa yang mesti kita contoh kepada Nabi? Salah satu yang mesti kita contoh kepada Nabi adalah semangat ibadah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana semangat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Di dalam riwayat dikatakan sampai bengkak kaki Nabi karena salat malam beliau. Saking semangatnya beribadah, bengkak kaki beliau, Pak, karena salat malam beliau. Maka bertanya Siti Aisyah kepada Nabi, wahai Nabi, engkau Nabi yang maksum, terlepas engkau daripada dosa, engkau sudah dijamin masuk surga, tetapi kenapa engkau masih bersemangat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala? Maka apa jawaban daripada Nabi yang mulia ini, manusia yang mulia ini? Kata Nabi Muhammad SAW, aku hanya ingin menjadi hamba yang bersyukur kepada Allah. Afala akunu abadan syakuro, kata Nabi. Aku hanya ingin menjadi hamba yang bersyukur, kata Nabi. Sedangkan kita Bapak Ibu rahimakumullah, sudah dijaminkah kita masuk surga? Tidak. Sudah terlepaskah diri kita daripada dosa? Tidak. Maka mestilah kita bersemangat beribadah, mencontoh daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang sama-sama kami muliakan, pengurus Musalla Ibadur Rahman dan seluruh jajarannya, Bapak RW, Bapak RT yang hadir pada malam hari ini, para orang tua kami, para guru-guru kami yang hadir pada malam hari ini, Bapak Ibu, anak-anak kami yang mulia yang hadir pada malam hari ini. Mudah-mudahan kehadiran kita pada malam hari ini, mudah-mudahan kita mendapatkan ampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bu, semangat Bu. Alhamdulillahirabbil alamin. Kalau bapak tak usah tanya lagi, semangat nampaknya, dari wajahnya nampak wajah semangat. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di malam yang ke-18 ini judul kita, yaitu sesuai yang telah ditetapkan oleh IKADI Kota Pekanbaru, yaitu judul kita tentang taubat nasuha. Anak-anak kami, judul kita pada malam hari ini taubat nasuha. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kaji kita pada malam hari tak lama-lama, Pak. Sampai sudah saja, Pak, ya. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, berbicara kita tentang taubat nasuha, berarti taubat nasuha itu adalah bagaimana diri kita betul-betul minta maaf kepada Allah, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kepada Allah kita minta ampun, kepada manusia kita minta maaf. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, taubat nasuha itu menurut pandangan daripada ulama, termasuk dalam konteks pemahaman Syafi'iyah, mengatakan taubat nasuha itu adalah taubat yang murni, ikhlas, hanya untuk mendapatkan ampunan daripada Allah Subhanahu wa taala, tidak ada niat yang lain. Itu salah satu daripada definisi taubat nasuha. Betul-betul minta ampun kepada Allah dengan niat ikhlas, murni hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, tanpa dicampur dengan hal perkara apapun. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saya bertanya Bu, kepada ibu-ibu dulu, adakah di antara kita Bu yang tak memiliki kesalahan? Ada enggak kita yang tak memiliki dosa? Ada Bu? Ada. Okay. Kita bersalah. Apa-apa Ambo? Ada punya salah enggak? Ada punya dosa enggak?
Tentu ada. Kita ni manusia, ya kan? Kullu bani Adam khata'. Setiap manusia itu, setiap anak Adam itu khata', memiliki kesalahan, berdosa kita, ya kan? Tetapi sebaik-baik manusia yang bersalah, mereka lah yang bertaubat, minta maaf kepada Allah, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Pak Bu, walaupun kita seorang hamba yang berdosa, ya kan, memiliki kesalahan, kita berdosa kita kepada Allah, maka sebaik-baik kita yang berdosa, yang bersalah ni, maka mestilah kita selalu minta ampun, minta maaf, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, jadi dia sudah nampak kita gambaran, ya, gambaran taubat nasuha itu. Betul-betul kita minta maaf, minta ampun kita kepada Allah, kepada Allah kita minta maaf. Kalau kita kesalahan kita kepada manusia, berarti kita minta maaf, cari orangnya, minta maaf kepadanya. Itu caranya. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, jadi Allah Subhanahu wa ta'ala telah perintahkan kita untuk bertaubat kepadanya. Apa kata Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran surah At-Tahrim? Kata Allah ayat 8, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Kata Allah, hai orang-orang beriman, kata Allah. Allah panggil dengan seruan iman. Hai orang-orang yang beriman, kata Allah, tubu ilallahi taubatan nasuha. Bertaubatlah kamu kepada Allah dengan taubat yang semurni-murninya, dengan taubat nasuha. Ini adalah perintah Allah Subhanahu wa ta'ala untuk kita selalu bertaubat kepada Allah. Apa untungnya kita bertaubat kepada Allah, Pak? Apa yang kita dapatkan manfaat dari kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Di dalam Al-Quran surah An-Nur ayat 31 kata Allah, wa tubu ilallahi jami'a ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Kata Allah, dan bertaubatlah kamu semua kepada Allah, wahai orang-orang yang beriman, agar kamu beruntung. Jadi ketika kita bertaubat kepada Allah, maka insya Allah kita akan menjadi orang-orang yang beruntung kita, Pak Bu, kalau kita betul-betul sudah bertaubat daripada kesalahan dan dosa kita. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Bapak Ibu Allah, tidak ada manusia yang tak ada memiliki kesalahan. Ada kesalahan kita. Mata berpotensi melihat yang salah, ya kan? Mata berpotensi melakukan kesalahan, memandang hal-hal yang dilarang oleh Allah, ya kan, melihat daripada hal yang dibenci oleh Allah. Berpotensi mata kita, Pak. Tangan kita berpotensi daripada melihat hal yang dilarang oleh Allah. Kaki kita berpotensi melangkah kepada hal yang perkara yang dibenci oleh Allah. Berpotensi tubuh kita ni, Pak, berpotensi kita melakukan kesalahan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan juga kepada manusia. Maka sebaik-baik manusia yang bersalah tadi, mereka lah yang minta maaf, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Salah satu cara kita minta ampun kepada Allah di dalam bulan Ramadan ini, Bapak Ibu Allah, sangat dianjurkan kita untuk selalu memperbanyak istighfar kepada Allah. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Perbanyak istighfar ini, Pak. Perbanyak istighfar. Allah perintahkan, Allah anjurkan kita memperbanyak istighfar atas seluruh dosa-dosa kita. Apalagi dalam bulan suci Ramadan ini. Perbanyak istighfar, minta ampun kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa kata Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran? Di dalam Al-Quran surah Nuh kata Allah ayat 10. Apa kata Allah? Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghafara. Kata Allah, minta ampunlah kalian kepada Tuhanmu, sungguh Dia Maha Pengampun. Allah Tuhan kita adalah Tuhan Allah yang Maha Pengampun, akan diampunkan seluruh dosa-dosa kita selagi kita tidak melakukan kesalahan-kesalahan yang besar, dosa-dosa yang besar, ya kan, kecuali kita syirik. Ya. Maka Allah perintahkan kita untuk perbanyak minta ampun, beristighfar kepadanya. Innahu kana ghafara, sungguh Tuhanmu Maha Pengampun. Dan apa untungnya kita setelah mendapatkan ampunan daripada Allah? Tadi sudah kami dapatkan, kita menjadi orang yang beruntung. Dan juga apa berkumullah, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin ardhas samawati wal ard
uiddat lil muttaqin. Bersegeralah kalian meraih ampunan Allah dan raihlah surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Uiddat lil muttaqin, Allah peruntukkan kepada orang-orang yang bertakwa. Bukankah salah satu orang-orang yang bertakwa itu adalah orang-orang yang selalu minta ampun kepada Allah? Dan ketika kita sering minta ampun kepada Allah, dan insya Allah kita digolongkan menjadi orang-orang yang bertakwa, dan insya Allah balasan takwa itu adalah surga. Mudah-mudahan Bapak Ibu Allah, sering-seringlah kita beristighfar kepada Allah, minta ampun kita kepada Allah dengan taubatan nasuha. Mudah-mudahan betullah kita sebagai seorang hamba yang selalu mendapatkan ampunan daripada Allah Subhanahu wa taala, dan kita tergolong daripada hamba-hamba yang muttaqin. Sesuai di dalam surah Al-Baqarah ayat 183, kita menjadi hamba-hamba yang bertakwa. Puasa Ramadan yang kita kerjakan, amal-amal soleh di dalamnya kita kerjakan, serta minta ampunnya kita, taubatnya kita kepada Allah, insya Allah kita tergolong kepada hamba-hamba yang bertakwa. Mudah-mudahan bermanfaat kajian kita pada malam hari ini. Yang benar datang daripada Allah, yang salah dari kami pribadi. Kami mohon maaf kalau ada kajian kami yang salah penyampaian. Kita tutup doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita ucapkan kepada Ustadz Fajres yang telah memberikan tausiah dengan tema taubat nasuha. Semoga apa yang beliau sampaikan dapat kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Baiklah jamaah musalla ibadur rahman, selanjutnya kita akan melaksanakan salat tarawih dan witir secara berjamaah. Imam kita pada malam hari ini adalah Ustadz Hulia, sedangkan yang akan menjadi bilal saudara Alfi. Untuk itu marilah kita bersiap untuk melaksanakan salat tarawih dan witir secara berjamaah. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya Fardan sebagai pembawa acara mengucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.